Halo, perkenalkan nama saya Destiani, saya sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Anggi Andrisha Putri sebagai konseling. Nah, dalam video ini saya berperan sebagai konselor, di mana sesi konseling yang saya tampilkan menggunakan pendekatan behavior dengan beberapa teknik utama, yaitu relaksasi pernapasan, destinasi sistematis, modeling, serta penguatan positif. Melalui teknik-teknik tersebut, saya membantu konseli untuk mengubah respon kecemasannya, terutama ketika menghadapi tugas-tugas yang berhubungan dengan dunia kerja. Fokus perubahan yang saya lakukan adalah pada reaksi fisik konseli, perilaku menghindar yang selama ini membuat konseli semakin cemas. Dengan latihan yang bertahap, konseli belajar mengendalikan tubuh saat cemas, membayangkan situasi pemicu dengan lebih tenang, meniru contoh perilaku yang adaptif, dan mencatat pola-pola kecemasannya. Tujuannya adalah agar konseli mampu menghadapi tugas kerja dengan lebih percaya diri dan tidak lagi terjebak pada ketakutan akan kesalahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Nak, Iya Bu, silakan duduk dengan nyaman ya. Ya, terima kasih ya Bu. Ibu senang kamu datang. Tidak apa-apa meski baru pertama kali ke RMBK. Nah, di sini aman untuk kamu cerita. Sepertinya kamu tampak gugup ya. Bagaimana perasaanmu saat masuk ke ruangan ini? Saya merasa gugup. Saya takut ketika saya bercerita sama ibu, takut tersebar sama orang lain. Wajar kalau tubuhmu bereaksi begitu. Ibu di sini akan mendengarkan. Kamu boleh mulai dari hal yang membuatmu ingin datang hari ini. Saya akhir-akhir ini merasa sangat cemas ibu dengan yang berhubungan namanya pekerjaan. Terus saya juga takut salah, terus takut dimarahi sama pembimbing. Jadi kamu mengalami kecemasan saat menghadapi tugas kerja ya? Ya, saya takut disalahin. Terus saya juga takut dianggap bodoh sama teman-teman saya, Bu. Situasi kerja atau instruksi dari pembimbing langsung memicu kecemasan di tubuhmu ya? Iya Bu, makanya tuh saya sering menjauh dari teman-teman. Terus saya takut ditanya-tanya, takut disuruh-suruh. Kamu menarik diri karena takut dianggap tidak mampu. Itu membuat bebanmu makin berat. Iya Bu, saya tuh takut berbicara atau ngomong langsung di depan pembimbing saya. Baik, kita akan pelajari bersama situasi apa saja yang memicu kecemasanmu, dan Ibu bantu latihan agar kamu bisa mengendalikannya. Kamu setuju? Iya Bu, saya mau mencobanya. Nah, sekarang Ibu ingin bantu kamu melakukan latihan sederhana. Nah, tarik napas perlahan, tahan sebentar, lalu lepaskan pelan-pelan. Bagus, ini latihan relaksasi. Nanti bisa kamu gunakan setiap kali kamu merasa panik ya. Nah, sekarang bayangkan nih situasi yang biasanya membuatmu takut. Misalnya ketika pembimbing menyuruhmu memperbaiki laporan.
Saya deg-degan Bu, kalau dengar itu takut salah lagi nanti. Ibu ingin kamu bayangkan situasi itu sambil tetap bernapas tenang seperti latihan tadi. Nah, kita latih perlahan agar tubuhmu tidak langsung panik ya. Saya coba Bu. Rasanya masih takut tapi nggak seburuk yang sebelumnya. Nah, itu perkembangan yang sangat baik. Ibu bangga karena kamu berani mencoba. Nah, ini contoh perilaku adaptif dan ibu beri apresiasi untuk itu. Terima kasih Bu, saya jadi agak percaya diri sekarang ini. Nah, kalau ibu sebagai pembimbing kerja menanyakan sesuatu, misalnya nih, bisakah kamu jelaskan progresmu? Ibu akan mencontohkan cara menjawab dengan tenang. Perhatikan ya. Nah, misalnya nih, baik Bu, saya sedang mengerjakan bagian A dan saya akan lanjut ke bagian B. Setelah ini, suara tenang, jelas tanpa harus sempurna. Oh begitu ya Bu, saya kira harus sempurna baru boleh ngomong. Tidak harus sempurna ya nak. Yang penting mau mencoba. Minggu ini kamu bisa mulai catat situasi apa aja yang bikin kamu cemas. Itu namanya self monitoring. Oh baik Bu, saya akan coba mencatat di buku kecil. Nah bagus. Dari sesi hari ini kamu sudah latihan relaksasi, mulai mengenali pemicu kecemasan, dan bisa menjaga tubuh agar tidak langsung panik. Iya Bu, saya merasa lebih paham cara menghadapi rasa takut itu. Nah, untuk tindak lanjut, Ibu ingin kita bertemu minggu depan. Nah, untuk melihat hasil catatanmu dan melanjutkan latihannya ya. Ya Bu, saya siap. Nah, terima kasih sudah berani terbuka hari ini. Nah, kamu sudah melakukan langkah besar. Sebelumnya saya berterima kasih banyak ya Ibu. Saya merasa jadi lebih ringan. Terus saya juga sudah tidak merasa lebih takut lagi untuk menghadapi dunia pekerjaan. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Saya pamit. Sama-sama, Anggi. Hati-hati di jalan ya. Misi ya Ibu. Iya. Demikian rangkaian sesi konseling yang telah kami perlihatkan. Sepanjang proses tadi, konseli diberikan kesempatan untuk membuka diri, mengenali apa yang sedang ia rasakan, serta memahami bagaimana kecemasan itu mengaruhi cara ia berpikir, bersikap, dan merespon lingkungan di sekitarnya. Melalui percakapan yang terarah dan suasana yang aman, konseli perlahan menunjukkan keberanian untuk bercerita, menerima kondisinya, dan mencoba melihat situasi yang selama ini membuatnya tertekan dari sudut pandang yang lebih jernih. Nah, lalu pada akhir sesi, konseling memulai tanpa lebih mampu mengontrol dirinya, memahami bahwa reaksi yang muncul bukanlah suatu yang harus ditakuti, melainkan sinyal yang bisa dipelajari dan dikelola. Ia juga mulai menyadari bahwa perubahan tidak harus Besar. Pada akhir sesi, konseli mulai tampak lebih mampu mengontrol dirinya, memahami bahwa reaksi yang muncul bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sinyal yang bisa dipelajari dan dikelola.
Ia juga mulai menyadari bahwa perubahan tidak harus besar dan instan, tetapi dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Proses ini diharapkan menjadi awal dari perjalanan konseling menuju cara berpikir yang lebih realistis, sikap yang lebih tenang, dan keberanian untuk menghadapi tuntunan sehari-hari dengan keyakinan baru. Saya berharap pengalaman yang diperoleh konseli dalam sesi ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat dalam situasi nyata yang akan ia hadapi. Nah, semoga konseli mampu menerapkan pemahaman yang sudah dibangun bersama, sehingga ia dapat menjalani hari-harinya dengan rasa percaya diri yang lebih kuat dan kemampuan yang semakin matang dalam mengelola kecemasan. Terima kasih telah mengikuti dan menyimak video ini sampai selesai. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai proses konseling dan menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat. Bye-bye.